Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk dapat sedikit demi sedikit menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Al-Qur'an. Kedekatan itu ditandai dengan ma'rifah. Ma'rifah sering kita dengar ma'rifah. Bagaimana ma'rifah Allah? Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah berarti memahami ucapan Allah. Ya. Mengenal Allah dengan cara memahami ucapan Allah. Ucapan Allah adalah kalamullah. Kalamullah adalah Al-Quran. Berarti tadabbur satu di antaranya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah pengenalan kita terhadap Allah, dan semakin hari semakin hidup ini berjalan pada poros itu. Kita melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu karena kita kenal kepada Allah. Kita menyukai dan tidak menyukai sesuatu karena kita kenal kepada Allah. Kita mempersembahkan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lain karena kita kenal kepada Allah. Semakin kita kenal kepada Allah, maka insya Allah kita akan menyajikan sesuatu yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ridho Allah. Ya, itu yang disebut dengan ridho. Kalau Allah sedang ridho, radhiyallahu anhu wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Mudah-mudahan Allah berridho kepada apa yang kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila. Secara sederhana kemarin diterjemahkan, dan beribadahlah kepadanya dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Kita sudah bahas apa makna kata tabattal dan tabdila. Tabattal kemarin artinya memutus, memotong segala sesuatu ya selain Allah. Sehingga ketika disebut tabattal itu artinya seseorang sudah betul-betul memenuhi pikiran dan hatinya hanya ada Allah. Ya. Ayat ke-9 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhu wakila.
Di dalam surat Ar-Rahman, kita menemukan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masyriqaini. Sementara di sini masyriq. Maghribaini di sini maghrib. Dari kata-kata aini itu sudah langsung menggiring pikiran kita, oh ini menunjuk kepada dua, musanna, ya, menunjuk kepada dua. Jamaknya masyariq, magharib. Nanti kita bahas. Ada jamak taksirnya dan itu kita temukan juga di dalam Al-Quran. Cuma saya lupa di surat apa. Masyariq itu jadi masyriqaini, ini yang kita temukan di Quran. Masyriqaini nanti masyariq, maghrib, maghribaini, magharib. Oke, baik, saya tulis dulu. Masyriq lawannya maghrib. Ini masyriqaini. Maghribaini. Ini masyariq. Ini magharib. Melalui ayat ke-9 ini paling tidak kita sudah mendahului, ya, membekali diri kita dengan kata-kata yang nanti akan kita temukan berulang-ulang di sini. Ada nanti masyriqaini, ada masyariq, ada maghribaini, ada magharib. Jadi kalau kita sudah hafal di sini, insya Allah ketika bertemu di surat yang lain kita sudah dapat memahami. Oke. Kalau terjemahannya apa? Masyriq tadi terjemahannya timur, berarti maghrib barat. Itu terjemahan maksud, ya, terjemahan maksud, bukan terjemahan harfiah. Kalau terjemahan harfiah, sekarang kita bahas. Ini namanya isim makan. Apa isi makan itu? Kata benda yang menunjuk kepada tempat. Ini dari kata syarab. Ini dari kata gharaba atau ghariba. Ghiraba. Ini artinya terbenam. Kalau terbenam lawannya terbit. Nanti boleh juga diterjemahkan dengan muncul, ya, terbenam, muncul. Maka ketika dia diubah menjadi masyriq, berarti tempat terbit. Maghrib, tempat terbenam. Satu tempat terbit masyriq, satu tempat terbenam maghrib. Kita sholatnya sholat maghrib, kita bukan tapi maghrib, ya kan? Gitu.
Padahal itu tulisannya GH. Kan tulisan kayak gini ya. Gini ya. Bacanya maghrib. Padahal kan H ini G dan H itu sama dengan Rai. Jadi maghrib. Jadi maghrib artinya tempat terbit. Di sana masyrik, tempat terbit. Karena terbitnya di timur, maka disebut maghrib masyrik itu namanya timur. Ya, maghrib tempat terbenamnya barat. Kita sudah bisa menerjemahkan berarti surat Ar-Rahman. Ya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, pemelihara dua tempat terbit dan pemelihara dua tempat terbenam, pemelihara dua barat dan pemelihara dua timur. Gitu. Nanti ada masyariqi wal magharibi, masyariqi wal magharibi. Mengapa saya urai ini? Karena nanti kita akan ketemu ini, ya, baik dalam bentuk musannahnya maupun dalam bentuk jamaknya, ya. Jadi masyrik jadi tempat terbit. Nanti kalau berkata syaroko berubah menjadi asyroko tambah alif. Asyraqal badru alaina, ya kan? Ada. Sama maknanya dengan tala'al badru alaina, tala'a asyraqal. Oke, sampai situ saya pahami. Mudah-mudahan dengan ini insya Allah kita sudah membekali diri. Kalau ketemu nanti baik bentuk mufrad, musanna maupun jamak, bentuk tunggal, dua maupun jamak, insya Allah kita sudah tahu artinya. Mulai dari arti harfiah sampai arti maksud. Tadi timur barat itu arti maksud. Arti harfiahnya adalah tempat terbit dan tempat terbenam. Rabbul masyriqi, balik ke sini lagi. Ini dhammah, ini kasroh, ini pakai alif lam. Ini namanya idhofah. Menggabung dua kata benda menjadi satu dengan arti yang baru. Jadi Rabbul Masyriq artinya yang memelihara tempat terbit, yang memelihara tempat terbit, atau yang memelihara timur. Wal maghribi ini arti aslinya, asalnya Rabbul Masyriq, Rabbul Maghrib. Kalau kita, saya membeli sayur, saya membeli ikan. Kalau digabung, saya membeli sayur dan ikan. Membelinya dihilangkan kan? Ditambah dengan dan. Jadi ini artinya Rabbul Masyriq satu, yang kedua Rabbul Maghribi. Jadi mengapa di sini bahasnya i? Karena ada wa dan dia sama dengan i. Tidak usah diulang robnya lagi, cukup diganti dengan wa. Rob memelihara, mengatur, mengawas, mendidik.
memelihara, mengatur, itu makna roh ini. Kita cuma sekarang-kadang kalau sudah kata roh artinya Tuhan. Tuhan. Iya benar yang dimaksud itu, tapi kita nggak dapat detail ini. Itu sebabnya kadang-kadang kita sulit menemukan rasa ketika ke dalam berdoa, ketika membaca Al-Quran. Nanti ketemu lagi ilah. Ilah juga diartikan dengan Tuhan. Roh diartikan dengan Tuhan. Muncullah bermacam keraguan. Dan anehnya kita membiarkan keraguan itu, tidak berusaha untuk mencari tahu apa bedanya roh dan ilah. Roh adalah sifat, ilah adalah zat. Jadi kalau ini kita sambungkan ke sini, Rabbul Masyriq, pemelihara tempat terbit, pengatur tempat terbit, pengawas tempat terbit, pendidik tempat terbit. Atau kalau kita berdoa, Rabbana, wahai yang memelihara kami, wahai yang mengatur kami, wahai yang mengawasi kami, wahai yang mendidik kami. Masukkan di sini. Daripada kita hanya menerjemahkan Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya, lebih masuk kan? Wahai yang mengatur kami, wahai yang memelihara kami, wahai yang mengawas kami, wahai yang mendidik kami. Gitu. Nah, ini sebabnya detail itu dibutuhkan untuk tadabbur. Detail diharapkan melahirkan rasa. Wal maghrib dan tempat terbit. Maaf, tempat terbenam. Nggak nyambung mulut sama lidah. Ya. Wal maghrib dan tempat terbenam. Sampai sini kan? Satu. Ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wa tabattal ilaihi, dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Siapanya itu? Ini dia, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ya. Satu. Kedua, la ilaha illahu. Poin kedua. Jadi setelah disebutkan rububiyah, dari sini Rob ini namanya Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ini namanya rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rob ini. Jadi rububiyah itu pemeliharaan, pengaturan, pengawasan dan pendidikan. Maka ada namanya tauhid rububiyah. Jadi kalau ditanya siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang memberi kamu makan? Allah. Siapa yang mematikan kamu? Allah. Siapa yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari di barat? Allah. Nah, ini semuanya berada dalam wilayah rububiyah, dan Allah menerbitkan dan menenggelamkan matahari tidak dibantu oleh yang lainnya, hanya Allah. Itu namanya tauhid, mengesahkan rububiyah. Oke, kita masuk di sisi lain ya. Ini pelajaran tauhid kan ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Jadi sekaligus ini kita satu paket dengan ayat ini biar dapat segala-galanya. Pelajaran bahasa Arabnya insya Allah sudah kita bahas. Dia isi makan namanya. Sekarang kita masuk dari sisi lain. Hubungan dengan ayat ini. Kalau ini nanti la ilaha illahu,
pasangan dari rububiyah itu namanya uluhiyah. Uluhiyah itu berasal dari kata ilah. Ya Bu, uluhiyah. Uluhiyah itu asalnya dari kata ilah. Ilah ini kan artinya sembahan. Jadi ini kan sini rububiyah dari kata rob, uluhiyah dari kata ilah. Rob tadi adalah sifat, ini adalah zat. Kita sering dengar istilah ilahiyah, berarti salah ya, harusnya uluhiyah ya. Sama, beda, sama artinya tapi beda arah. Ya, ilahiyah itu sama dengan uluhiyah, itu artinya sama, cuma nanti penggunaannya berbeda. Yo, mudah-mudahan kita dapat beresin satu di sini ya, supaya kita dapat mengulang. Bukan sekedar menghafal ayat, bukan sekedar belajar bahasa Arab, bukan sekedar tahsin, tapi ada materi tauhid yang bisa kita bawa pulang untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang belajar kita mendengar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, rububiyah itu berkaitan dengan segala pengaturan, pengawasan, penciptaan, pendidikan, gitu ya, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, gitu. Itu namanya rububiyah. Itu sebabnya dalam doa kita di Quran itu lebih banyak menggunakan kata Rob. Jadi ketika kita menyebut Rabbana, yang kita tuju itu adalah sifat. Sifat Allah dalam mengatur ini, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijak. Itu dalam pengaturannya. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Dalam pengaturannya lagi, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Dalam pengaturan tadi, dalam rububiyah. Bisa dipahami kalau kita mendengar kata rububiyah? Satu. Yang kedua, ketika kita berdoa Rabbana, atau kalau sendiri Robbi, kita paham tadi, wahai yang mengatur saya, wahai yang memelihara saya, wahai yang mengawasi saya, wahai yang mendidik saya, ya, yang mengatur hidup saya. Itu bayangin apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nanti sampai sore sampai kemana, apa yang dipertemukan oleh Allah, apa yang diberi, apa yang diambil, betul? Kan itu isi hidup itu. Apa yang dihadirkan, apa yang ditiadakan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Baru masuk yang kedua. La ilaha ilah ilah secara bahasa berarti segala sesuatu yang disembah. Luas kan itu? Orang yang berhala namanya ilah kan? Ilah. Bahkan dalam Quran, manittakhadha hawahu ilah. Manittakhadha hawahu ilah. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai wah, itu lebih parah lagi. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, menyembah batu, menyembah matahari.
Maka telah menyebut manittakhadha hawahu ilahan. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apa maknanya hawa nafsu sebagai ilah? Apa yang dia mau dia kerjakan gitu. Ini orang nggak punya rem. Ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah itu orang yang tunduk dan patuh kepada hawa. Dia nggak punya rem, nggak punya kontrol. Dia pengen begini dia buat, dia pengen begini dia buat, dia pengen melakukan ini dia buat. Nggak ada kontrolnya. Dan kita bisa bayangkan, yang begini nggak bakalan lama hidupnya, betul nggak? Yang begini nggak bakalan lama hidupnya. Dalam hal makanan coba, apalagi kalau sudah di usia kita, ini pengen kambing guling, makan. Kalau kambing guling masuk komplek DKI lihat durian, pengen durian, makan. Nggak lama ini, ya, gitu, ya kan? Gitu. Kita ada kontrol kan? Hawa nafsu kita diingin, tapi ini kebutuhan atau tidak? Ya, ini baik nggak dampaknya atau tidak? Gitu. Ada kontrol di sini, ada kontrol di sini. Jadi la ilaha kadang-kadang sama diterjemahkan tidak ada Tuhan, bukan. Saya berharap orang tadabbur sudah tidak menerjemahkan tahlil itu dengan kalimat itu lagi. La ilaha tidak ada sembahan. Kata dia ada banyak disembahan. Ada yang nyembah matahari, nyembah berhala, nyembah manusia, nyembah jabatan, ya. Bahkan tadi ada yang nyembah hawa nafsu. Nah, kita dinafikan semua itu. Tidak ada sembahan-sembahan itu. Illa kecuali kalau ini la-nya ini luas, la-nya itu luas, illa itu mengecilkan. Namanya exception, istisna, pengecualian. Illahu kecuali dia. Dianya kembali ke mana? Rob. Oke, keren itu kalau itu sudah dapat. La ilaha tidak ada sembahan illahu kecuali dia. Siapa dianya? Balik ke Rob. Atau kalau diacak-acak ini kalimat begini, mengapa kita menyembah Allah? Mengapa kita menyembah Allah? Karena dialah yang Rob kita. Betul? Ya, kita detailkan. Mengapa kita menyembah Allah? Karena dialah yang menciptakan saya. Mengapa kita menyembah Allah? Karena dialah yang memberi saya makan dan minum. Mengapa saya menyembah Allah? Karena dialah yang masih mengizinkan saya hidup sampai hari ini. Masa yang menciptakan kita A, yang kita sembah B, yang beri makan A, yang kita sembah B. Oke? Paham? Alhamdulillah, ini banyak kita bawa pulang insyaallah hari ini. Hari ini hari Sabtu berkah ini. Sorry. Lagi ngajar. Ustadz, boleh nggak misalnya memaknainya agak dilonggarin sedikit? Boleh. Jadi kira-kira ini kan kalau ayat sebelumnya ingatlah nama Robmu dengan sepenuh hati Dan beribadahlah kepadanya. Nyambung. Nah, dialah pemelihara, pengatur, yang mengawasi dan mendidik semua yang terbit dan semua yang tenggelam. Ya. Semua yang terbit itu bisa nafsu yang terbit, nafsu yang tenggelam, bisa kehidupan yang terbit dari tidak hidup menjadi hidup, tenggelam dari hidup menjadi mati, kesenangan
segala sesuatu pokoknya yang tadinya nggak ada jadi ada, lalu menjadi tiada lagi. Kemudian dialah yang harusnya menjadi tumpuan persembahan segenap kehidupan kita, dan apa namanya, yang sebelumnya kan, yang setelahnya belum dibahas. Nah, tapi intinya boleh nggak itu lalu kita kaitkan dengan makna la haula wala quwwata illa billah, karena Allah yang memelihara, mengatur, mendidik semua yang terbit dan semua yang tenggelam, maka ya iyalah bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, karena Allah yang menerbitkan dan menenggelamkan. Makanya kalau mencurahkan kehidupan kita, mencurahkannya ya hanya kepada Allah. Boleh nggak saya dilonggarkan jadi seperti itu? Banget. Bukan boleh, banget. Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara gersangnya batin kita, gersangnya pikiran dan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, ya, bil khusus ibadah lisan, itu karena kita berada di tingkat yang belum paham banget. Oke, saya ulang. Kita belum mengerti banget, belum paham banget esensi dari apa yang kita ucapkan, sehingga tidak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari situ. Jadi kalau kembalinya ini, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, pemahamannya baru sedikit, ya dapatnya sedikit. Apa makna sedikit itu? Ya baru sekedar ngucapin. Belum nanti kemudian memberikan bekas dalam kehidupan. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang kita lafalkan dalam zikir, dalam sholat, dalam doa itu satu, disebut dari sisi yang berbeda. Karena tadi yang membangunkan saya, yang menidurkan saya, yang memberi saya rezeki, yang menghilangkan dari saya rezeki, yang memberikan saya sehat, yang kemudian menghilangkan kesehatan. Bahasa umumnya tadi masih wal maghrib. Kita bergiliran itu masih wal maghrib itu. Ya, cuman yang gak bergiliran lagi gigi. Dulu numbuh patah, numbuh lagi. Kalau sekarang udah patah masih numbuh lagi enggak? Enggak, gigi palsu. Itu far, ya, far, binasa. Sehingga kalimat la haula, oke, saya kalau sudah menyebut begitu keputaran ini, ya, ini nggak ada, otot saya nggak ada, gitu lah. Ini hanya benda dan kekuatan yang ada di sini, ini diberikan oleh Allah. Maka la haula wala quwwata illa. Jadi saya bisa begini ini karena ada kekuatan yang Allah berikan di sini. Ya, saya bisa begini karena ada Al-Aziz Allah titipkan di sini. Gitu. Sehingga kalau sudah seperti itu, apa yang kita lihat? Kita tidak akan mempertuhankan fisik. Kan gitu? Gitu. Kita tidak akan mempertuhankan fisik, kita tidak akan mempertuhankan pikiran, kita tidak akan mempertuhankan ilmu. Karena semuanya berdasarkan quwwata billah, la haula wala quwwata illa. Sejatinya kalimat itu kalau diucapkan, orang penakut jadi pemberani. Saya ulang. Sejatinya kalau orang mengucapkan kalimat la haula wal quwwata itu dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang benar, si penakut akan jadi berani. Maaf, si lemah akan menjadi kuat, si bodoh akan menjadi alim. Karena dia tahu siapa dia. Saya nggak punya kekuatan, ya Allah, beri saya kekuatan. Oke, gitu. Jadi itu yang dia yakini, sehingga dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah khawatir berhadapan dengan segala sesuatu, karena ada Allah.
Tapi kalimat itu kita baca, tapi tidak berdampak dalam kehidupan. Limaza? Mengapa? Karena tadi kita baru sebut batas lip service. Lip service. Belum menyentuh Kadang orang suka marah dengan saya suka mengkritik. Sebenarnya ini otokritik ya, otokritik, bukan saya mengkritik dari luar. Otokritik itu mengkritik diri saya sendiri dan kita semua, karena saya bagian dari sini. Ilahi Rabbi Rabbana ya Ma'bus apa sih ini? Maaf ya kalau yang gitu. Itu berarti kita sedang orientasi gitu. Orang tadabbur seleranya tinggi. Orang tadabbur seleranya tinggi. Dia tidak hanya sekedar makan, tapi dia betul-betul sebagai penikmat. Ya, gitu. Dia bukan hanya sekedar makan dan kemudian kenyang, tidak, tapi dia sebagai penikmat. Ilahi Rabbi Rabbana ya Ma'bud subhanallah, 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 subhanallah. Bagaimana tasbih kita itu bisa berbobot? Hubungkan dengan ilmu, hubungkan dengan kehidupan. Jadi nggak mungkin tasbih kita akan menjadi nikmat kalau tidak dilatar belakangi berangkat dari dua tadi. Ilmu tasbihnya tidak ditambah, karena tidak ditambah maka kehidupan ini kita anggap ini berjalan seperti apa adanya. Enggak. Apa yang sering biasanya kalau tasbih itu? Misalnya begini, ya hujan lagi. Ya, ini kita baru jumur nih. Ya hujan lagi. Ucapkan apa subhanallahnya tadi? Ya, kita sudah salah dalam memahami. Nah, bahwa dalam subhanallah dalam sholatnya yang kesalahan yang tadi kita lakukan tadi, bahwa dalam subhanallahnya tadi lurusin lagi. Ya, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi zikir-zikir dan sholat itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan. Dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ini kita enggak zikir di sini, kehidupan di sini. Zikir A, kehidupan B. Sehingga kita tidak banyak menemukan orang zikir di jalan, menemukan zikir di kantor, zikir di pemerintahan. Maka ada istilah begini, kalau zikir di masjid mah itu mah biasa. Kudu kalau bahasa Betawinya. Bisa nggak kita zikir di jalan raya? Bisa nggak kita zikir di pasar? Zikir bukan dalam artian tadi, tapi dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan. Saya nggak mau ngambil ini, karena ini bukan hak saya. Kita ingat Allah. Saya tidak mau menatap ini, karena ini bukan hak saya. Saya ingat Allah. Saya tidak mau mengatakan ini, karena ini berdampak kepada menyakitkan hati orang. Ingat Allah. Aku mau makan, ingat Allah. Aku mau minum, ingat Allah. Kayak gitu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan ini yang sia-sia. Semuanya penuh bermanfaat, semuanya ada hikmah. Faqina adzabannar. Jaga kami, lindungi kami dari azab api. Enak kalau ucapan itu langsung masuk ke sini, berbekas, ada ketenangan. Ya, sudah dua. Saya kembali. Rububiyah. Jadi segala yang berkaitan dengan pengaturan, penciptaan, pemeliharaan, pengawasan, tidak ada yang mengatur, yang menciptakan, yang mengawasi selain Allah. Itu dia yang disebut dengan tauhid rububiyah. Uluhiyah dan kata ilah tadi, baru ini sembahan. Itu sebabnya dalam kalimat tahlil kita la banyak kan itu? Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, tidak ada D. Illahu, kecuali Allah.
Sampai situ Pak. Wow, agak dalam Pak ini. Ya. Setelah memahami tadi, dia yang mengatur tempat terbit, dia yang mengatur tempat terbenam. Dikembangkan lagi nanti makna ini. Muncul keinginan, kadang-kadang keinginan yang tadi muncul dalam hitungan menit hilang lagi. Tadi perasaan pengen ngaji, baru saja dapat telepon, hilang lagi pengen ngaji. Tadi perasaan pengen murojaah, datang tamu pulang, hilang keinginan murojaah, muncul dan tenggelam. Sehingga kadang-kadang masa kita aja, kau datang dan pergi. Iya kan? Sesuka hatimu. Itu menggambarkan tidak istiqomah. Kita keep, kita jaga. Yang datang apa, yang pergi apa. Harus tahu. Yang datang baik, tahan. Yang datang buruk, alhamdulillah. Yang pergi buruk, alhamdulillah. Jangan dibalik. Yang datang buruk, tahan. Yang pergi baik, alhamdulillah. Nah, inilah kekacauan dari pemikiran, kekacauan dalam segi fisik. Dari situlah nanti akan menimbulkan dampak-dampak psikologis, maka muncullah namanya penyakit. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan lisan. Karena dosa yang paling terbanyak bukan terbesar. Dosa yang paling terbanyak dilakukan orang itu biasanya berkaitan dengan organ tubuh. Kalau dalam ini. Kalau dia itu ini. Dan biasanya tiga ini yang banyak, ya. Apalagi kita yang suka banyak ngayam, memang dia tiga ini. Setelah duduk posisinya, dia yang mengatur tempat terbit, dia yang mengatur tempat tenggelam. Tidak ada sembahan kecuali dia, baru masuk di sini. Maka, bisa pahami? Jadi kalau saya sebut dua poin ini sebelumnya, ini semacam preambul. Stressingnya fattahizhu. Itu dia dasarnya. Ittakhadha yang sedangnya yattakhidhu, perintahnya ittakhadha artinya mengambil. Yattakhidhu sedang mengambil, akan mengambil. Ittakhidh, ambillah. Itu arti harfiahnya, ambillah. Kemudian di sini dalam terjemahan maksudnya di sini diartikan dengan jadikanlah. Nanti kesimpulan ya dari kajian ini, dari ayat ini
paling tidak ada satu kalimat nanti yang akan saya harapkan, mudah-mudahan nikmat banget kita mengucapkan. Selain tadi la haula wala quwwata illa billah. Ada satu lagi. Nikmal maula wa nikman nasir, nikmal wakil, ya. Nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Nikmal artinya sebaik-baik. Wakil pelindung. Nah, fattakhizhu maka kalau arti harfiahnya tadi, ambillah dia. Siapa dia ini? Kembali ke hu, kembali ke ilah, kembali ke gitu. Fattakhizhu maka ambillah dia, maka jadikanlah dia yang Rob, yang ilah tadi sebagai apa? Wakila, pelindung. Jadikanlah dia sebagai pelindung. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya ini dikaitkan dengan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian itu milik Allah, memelihara, milik semua alam. Terus kan Allah yang menerbitkan dan menenggelamkan segala sesuatu, termasuk timbulnya sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi di sana ada kalimat alhamdulillah. Semua pujian itu punya Allah yang memelihara sekalian alam itu. Oleh karena itu berprasangka baiklah kepada Allah. Allah itu sebetulnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di ayat setelahnya itu ya Allah mengajari kita untuk berprasangka baik. Allah itu yang mendatangkan segala sesuatu dari diri kita dan juga menghilangkan, tapi berprasangka baiklah. Sesungguhnya Allah itu selalu yang mendatangkan dan menghilangkan dari kita itu dalam rahmat dan rahimnya itu. Dan Allah itu raja diraja dari Yaumiddin. Kalau misalnya saya kaitkan ke sana, melenceng pemahaman saya. Enggak. Dan memang caranya harus mengait-ngaitkan. Oke? Kenikmatan itu berkaitan dengan hal-hal yang berkait-kait. Itu bahasanya. Kenikmatan itu baru kita dapat ketika kita mengait-ngaitkan. Ibu masak gulai masak. Oke? Das ini hampir matang. Ini kan? Cicipin kan? Ibu mau mengapa ibu cicip? Apa? Untuk tahu rasa. Untuk tahu rasa. Rasa apa aja di dalam rasa? Rasa kan satu tuh. Tanya, mengapa dicicipin? Untuk tahu rasa. Rasa apa saja? Oke, sebentar. Rasanya adalah enak atau tidak kan itu? Enak atau enak tidak? Nikmat atau tidak? Nah, yang nikmat itu bagian lagi. Apa saja yang menghasilkan kenikmatan? Ada asinnya pas, ada asamnya, ada manisnya, ada pedasnya. Ya kan? Berarti yang nikmat itu combine, akumulasi dari itu semua. Maka saya menyebut bahwa sejatinya hakikat hidup ini, Ibu, itu seperti sambal terasi, Bu. Udah kebayang sambal terasi? Nggak usah pakai ikan salmon, Pak, pakai ikan asin aja dibakar, itu udah keringetan makan. Apalagi kalau makan di saung kan? Nggak usah pakai ikan salmon, nggak usah pakai macam-macam. Ikan asin. Tahu nggak?
Apa itu sambal terasi? Apa unsurnya? Cabai, garam, terasi. Kalau disusun satu-satunya Bu, kita nggak ada yang doyan Bu. Apalagi yang ketiganya, baunya. Ternyata sesuatu yang tidak enak baunya, tidak enak rasanya, ketika digabung dengan takaran yang pas, menjadi sesuatu yang luar biasa. Iya kan? Wow. Pelengkap, ada tomat, ada bawang, kasih jeruk dikit. Mertua lewat nggak kelihatan kalau di belakang. Nah, dalam rasa sebuah gulai tadi, kita mau mencicipi apa? Mencicipi rasa. Rasa yang mana? Enak atau tidak? Oke. Nah, enak itu dari apanya? Asin, asam, pedas, cocok. Tergabung semua. Salah satu yang lebih dominan, maka dia jadi tidak kombinasinya harus pas, takarannya harus pas. Dalam hubungan kita berkeluarga juga begitu. Dominasi suami berlebihan, yakin rumah tangga itu nggak bakalan nikmat. Setuju nggak? Dominasi istri yang berlebihan, suami manut baik man, iya man, iya. Tolong bawain pak, iya man. Kira-kira happy nggak? Enggak. Harus itu dia. Berarti kalau orang yang hidupnya bahagia, hidupnya nikmat itu kombinasi antara yang enak dan yang tidak Jangan dikira orang yang bahagia itu yang enak-enak semua. Enggak. Betul nggak? Kita salahnya di situ. Enak banget dia ya. Oh, nanti dulu. Yang kita lihat di situ, kita tidak lihat di bawahnya tadi. Ada perjuangan luar biasa, sakit yang dilewati, gitu. Kita lihat di atas, enak banget dia di atas. Susah loh manjatnya itu. Dia nggak mikir tuh gimana manjatnya. Taunya orang di atas aja, ngiri sama di atas. Luar biasa. Ini pelajaran kehidupan yang dihubungkan dengan akidah. Jadi akidah itu ilmu kehidupan, gitu. Akidah itu ilmu kehidupan. Hidup kita menjadi tenang. Kan begini. Ujian itu kan harus sepasang. Ada baik, ada buruk, gitu. Ujian itu sepasang. Untuk menguji apakah kita ini lulus atau tidak. Ketika didapati yang nikmat, dia bersyukur. Ketika yang dia dapati tidak sesuai dengan harapannya, dia sabar. Itulah yang kemudian membuat menjadi nikmat. Fattahizhu, saya kembali, maka ambillah dia. Arti harfiahnya bukan faj'alhu. Kalau jadikan berarti faj'alhu. Ya? Tapi di sini fattakhiz, ambil dia. Wakila sebagai maka kita tadi dari sini nikmal maula wa nikmal wakil, nikmal nasir, hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Itu luar biasa kalimat itu. Ya. Hasbu. Oh iya. Kalau hasbuna itu untuk kami, Pak. Hasbi Allah. Tapi sebaiknya kalau saya sarankan, kalaupun kita zikir sendiri, jangan pakai sendiri. Pakai kata kami juga. Masukkan di dalamnya ada istri, ada anak, ada keluarga kita. Ya? Iya. Mentang-mentang kita sholat sendiri dan Robi aja sama Robi aja. Itu melihat orang ego situ. Dalam doa aja dia ego.
Dalam minta aja dia nggak mau nyertain suaminya, nggak mau nyertain anaknya. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana, tadi apa Rob tadi artinya? Mengatur, memelihara, mengawas, mendidik. Mengatur, memelihara, mengawas, mendidik. Yuk coba kita masukin 3 saja. Saya, istri, anak. Kalau ibu berarti ibu, suami, anak. Dia yang mengatur, dia yang mengawasi suami saya, dia mengawasi istri saya, dia mengawasi anak saya, dia yang mendidik. Berat kan bobotnya itu? Kalau ini kita masuk, gitu. Kalau ini dan ini kita masuk dalam kalimat yang diucapkan, akan berat. Kebayang oleh kita anak kita yang ada di sini, suami yang lagi begini, akan terbayang begini. Masukin semua. Dia yang mengatur, dia yang mengawasi, dia yang mendidik, dia yang memelihara. Punya bobot lisan kita itu, ya, punya qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Al-Muzammil kan? Itu. Sanulqi ilaihi qaulan tsaqila, memberikan ucapan yang berbobot. Jadi kita enggak gimana mau berbobot? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Saya barusan apa itu? Apa? Maaf, seakan-akan Tuhan kita itu, Tuhan Allah itu orang yang suka dengan sanjungan begitu. Bukan. Sanjungan itu bukan untuk Tuhan. Betul? Allah nggak usah dipuji, tanpa dipuji dia sudah menjadi terpuji. Allah nggak usah dibesar-besarin, tanpa kita besar-besarin Allah sudah maha Kalau begitu mengapa kita memuji, mengapa kita membesarkan Allah? Agar yang besar dan terpuji di sini kita hanya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan pujian dan kebesaran itu. Jadi beda dong. Seorang pemuja dari seorang yang betul-betul ingin mendapatkan sesuatu. Bisa bilang orang kalau begini, kalau Umar masih hidup ditabukin Umar ini. Iya. Kalau Umar masih hidup begitu habis ditabukin semua. Ya karena apa? Nanti jadi pengkerdilan ya. Esensinya lama-kelamaan ini jadi mengkerdil. Gitu. Sehingga sekarang itu yang disuruh berdoa ya asal yang bisa baca, asal yang berani baca. Asal yang punya hafalan doanya banyak. Udah silakan. Panjang banget doanya. Nah, penilaian bagusnya dipanjang. Begitu saya suruh doa, saya kan ya pas-pasan lah doa saya mah. Ngapalin juga nggak banyak. Cetek banget ya doanya. Panjangan dikit apa? Masuk di sini. Oh berarti ukuran dia doa yang bagus itu panjang. Sampai capek kita nih. Robbana nauni, nyari lagi Robbana nauni ini. Robbana taqabbal minna udah 3 kali itu diulang-ulang. Robbana nauni, nyari lagi Robbana. Sampai kita udah pukul begini. Maaf ya kalau saya ini. Enggak, sama sekali saya tidak ingin menyudutkan, tapi ingin mengajak kita menjadi lebih baik. Kita bukan hanya mengini. Kenikmatan bukan di lisan, ada di sini. Kenikmatan ada di sini. Dan tidak mungkin kita bisa nikmat mengucapkan sesuatu yang tidak ada di sini dan di sini. Gitu. Contoh kalau kita memuji orang, ibu keren banget sekarang. Emang siapa dia? Nggak tahu. Nah itulah seakan-akan kita jadi seperti itu. Ya kembali lagi, fattakhizhu. Bahasanya bukan jadikan tapi ambil. Walau kemudian dalam terjemahannya jadikanlah dia. Kalau jadikan itu faj'alhu. Tapi fattakhiz ittakhadha ini ngambil. Nah, ya, itu mengambil namanya. Ya bukan menjadikan. Ambil dia, pegang dia, wakilah sebagai pelindung.
kemampuan kita terbatas. Makanya dalam doa ada satu akidah yang luar biasa ketika orang berdoa bisa begini. Antal alim, antal alim, wa anal jahil, antal aziz, antal qawiy, wa anal dhaif, antal ghaniy, wa anal fakir. Ya, bisa pahami? Sebelum kita jawab tadi, akui dulu. Itu namanya iktiraf. Apa? Iktiraf artinya pengaku. Siapa yang kita akui? Akui dulu Allah, akui dulu diri sendiri, baru minta. Ini kucuk-kucuk assalamualaikum, Bu, minta beras. Saha eta? Yes. Itu makanya maaf Ustaz, makanya kalau berdoa itu afdalnya baca sifat Allah dulu, Asmaul Husna, mungkin untuk menata hati dia, untuk mengakui keagungan Allah lalu merasa diri rendah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah asmaul husna, berdoalah dengannya. Berdasarkan Quran berarti doa yang paling enak itu ketika disandingkan dengan asma Allah, sesuaikan dengan yang kita minta. Nah, salah satu di antaranya tadi termasuk al-i'tirafnya, antal alim wa anal jahil, antal qawiyyu wa anal dhaif, ya, antal ghaniyyu wa anal fakir. Nah, baru masukkan, berikanlah kepada kami al-ghaniyyu sehingga kami menjadi terbebas dari kefakiran. Antal alim, berikanlah kepada kami sedikit ilmumu sehingga kami keluar dari kejahilan. Berikanlah kepada kami sedikit dari qawiyyu, kekuatan, sehingga kami keluar dari kelemahan. Kami lemah tanpamu, kami miskin tanpamu, kami bodoh tanpamu. Itu kan dibolak-balik tuh. Tuh baru ingat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Nikmat bagi kali saudara. Alhamdulillah. Kemana-mana ya tadabbur kita. Karena begini, tujuan dari tadabbur ini yang ingin arah sementara, arah paling terdekat yang ingin saya capai bagi jamaah adalah sholat kita khusyuk. Ya, itu dulu target dulu. Sholat kita khusyuk, doa kita nikmat, zikir kita nikmat. Itu jadi ya, gitu. Target terdekat dari tadab. Syukur-syukur Allah beri kita lebih dari itu. Tapi target pertamanya kudu harus orientasinya kepada sholat khusyuk. Kalau dalam konteks orang tadabbur nonsen bicara sholat khusyuk. Namun tak arti mah apa yang dibaca? Ya, nggak mungkin. Karena imam kita dalam sholat itu adalah bacaan. Waj'alhu lana imama. Jadikan Quran itu imam bagi pikiran, imam bagi hati. Ya, dia persis pikiran dan hati persis ada di belakang ayat. Nah, baru nanti terasa nikmat. Kalau sholat sudah nikmat, khusyuk, zikir sudah nikmat, doa sudah nikmat, kita sudah mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Yang ini belum banyak loh orang dapat ini. Iya kan? Kalau kenikmatan dalam pengertian harta, berapa harta kita? Ada yang lebih banyak lagi. Ada yang lebih banyak lagi. Iya. Kita punya 20M, itu anak si artis itu baru umur 3 tahun, itu sudah 8M, itu tabungannya baru 3 tahun umurnya. Tabungannya sudah 8M. Iya kan? Baru 3 tahun. Nggak akan pernah puas. Ya, gitu.
Nah kita cuman mandor, dia CEO. Oke. Nah ini kenikmatan yang pasti luas terbuka bagi siapa saja. Cuman saya nggak banyak yang mau berebut. Ya, mudah-mudahan 2024 kita berebut kenikmatan. Amin. Ya, berebut kenikmatan, bukan berebut kekuasaan aja simpulannya. Berebut kenikmatan dan berebutlah kenikmatan itu sebanyak-banyaknya karena sudah dihidangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ambillah dia sebagai wakil, ambillah dia sebagai pelindung. Alhamdulillah, saya berharap mudah-mudahan dapat diulang-ulang lagi ini. Ya, kemana-mana tadi kita belajar bahasa Arab, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ayat ini berarti isinya ada 3. Ya, pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai pelindung. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga istiqomah kita. Ya, Allah mudahkan kita dalam mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afwu minkum. Assalamualaikum